Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Kota Baghdad dilanda penceklik. Perut-perut terasa kosong dan bahkan akal sehat pun ikut keroncongan. Sang penyair cerdik Abu Nawas harus mengasah kepintarannya bukan untuk sultan, melainkan untuk sepiring makanan yang layak. Di tengah pasar yang lesu, Abu Nawas mendengar bisikan. Pedagang tua bernama Khaldun yang tinggal di pondok terpencil di antara kebun kurma. Dikatakan bersedia membayar mahal untuk barter yang aneh. Kesabaran ditukar dengan kekayaan. Khaldun menyambutnya dengan senyum dingin. Kau mencari kekayaan, penyair. Aku hanya butuh seseorang untuk menjaga jimat ini, katanya. Menunjukkan sebongkah roti hitam yang keras, seolah terbuat dari batu. Aku menyebutnya roti batu kepercayaan. Abu Nawas menatap roti itu, yang terlihat lebih mirip batu kali daripada makanan. Ia merasakan aroma aneh, campuran rempah kering dan bau tanah. Hatinya berkata bahwa ada keanehan di balik permintaan yang terlampau mudah ini. Ini adalah jimat pelindungku. Jagalah selama 3 malam. Setelah itu aku akan memberimu sekantung penuh dinar emas. Tapi ingat, jangan pernah menggigitnya. Khaldun memperingatkan, matanya bersinar aneh. Jika kau memakannya, kau akan kehilangan kekuatanmu dan imbalanmu. Abu Nawas menerima roti batu itu, merasakan beban yang tak wajar. Pondok itu terasa gelap, seolah hawa kehidupan telah tersedot darinya. Malam pertama berlalu, dan perut Abu Nawas mulai protes. Ia merasa lapar. Ya, tetapi rasa lemas itu datang terlalu cepat, seolah udara di pondok itu sendiri menguras jiwanya dan ia kesulitan untuk tidur. Ia menyadari pondok itu adalah perangkap sihir, dan Khaldun tidak ingin ia selamat. Peringatan untuk tidak memakan roti itu adalah tipuan. Khaldun justru ingin Abu Nawas mati kelaparan agar bisa mengambil jimatnya kembali tanpa membayar. Jika ia memakan jimat itu yang mungkin sebenarnya bukan batu, melainkan roti penguras energi, ia akan menjadi lemah dan Khaldun akan menuduhnya melanggar janji. Jika ia tidak makan apa-apa, ia akan mati kelaparan sebelum Khaldun kembali. Kecerdasan Abu Nawas menyala. Ia mengeluarkan beberapa remah roti tawar keras yang ia simpan sebagai bekal terakhir. Ia melihat roti batu itu dan sebuah ide konyol namun cerdik muncul. Ia memutuskan untuk pura-pura memakan roti batu itu. Dengan hati-hati ia menggigit remah-remah roti tawar kering yang ia miliki. Tetapi ia mengunyah roti batu yang utuh dengan suara keras di antara giginya. Krak, krak, sungguh keras. Gumamnya cukup keras untuk didengar. Membiarkan imajinasi Khaldun bekerja. Ia mempertahankan semangatnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang berpesta pora dengan makanan batu yang paling lezat. Khaldun tidak sabar dan yakin bahwa Abu Nawas pasti telah melanggar janji atau mati kelaparan. Kembali pada fajar hari kedua, ia mengintip melalui jendela dan terperanjat. Di sana Abu Nawas duduk tegak. Tampak lebih kuat dari sebelumnya dan ia sedang asik mengunyah, membuat bunyi keras yang mustahil berasal dari roti normal. Rencananya gagal total. Khaldun menerobos masuk. Beraninya kau melanggar janjimu? Kau makan roti batu kepercayaanku. Ia berteriak, suaranya dipenuhi amarah yang mengkhianati rencananya. Abu Nawas dengan tenang menelan suapan terakhirnya, roti tawar kerasnya, lalu memandang Khaldun dengan mata polos, sambil menunjukkan roti batu yang utuh di tangannya. Ampun Tuan Khaldun, jawab Abu Nawas, dengan nada yang sempurna. Saya tidak melanggar janji, saya hanya mengunyah untuk membangkitkan selera. Roti batu Anda luar biasa, tetapi saya lebih suka roti saya sendiri. Batu ini seperti yang Anda lihat, utuh, katanya sambil mengetuk roti batu. Saya hanya menggunakannya untuk mengasah gigi saya untuk memuaskan rasa penasaran saya tentang rasa batu yang legendaris. Kalah telak oleh kecerdikan penyair itu. Ia menyadari bahwa ia telah mencoba menjebak orang yang lebih pandai berbohong.
ia harus membayar atau kehilangan kehormatan atas kebohongan sihirnya. Ia pun membayar Abu Nawas dengan kekayaan yang dijanjikan. Abu Nawas pergi dengan perut yang tidak hanya kenyang berkat roti tawarnya yang keras, tetapi juga dengan sekantong penuh dinar, diselamatkan oleh roti batu yang tidak pernah ia makan. Cerita selanjutnya. Pada malam yang gelap di Baghdad yang sepi, tiba-tiba berdiri seorang ulama bernama Sukri. Ia adalah sosok terhormat yang dikenal suka memberikan hadiah-hadiah yang mahal namun aneh kepada orang yang dianggapnya bijaksana. Di tangannya ada buah eksotis raksasa, berduri dan berwarna ungu menyala. Ia memberi buah eksotis itu kepada Abu Nawas. Tetapi sebelum Abu Nawas mengambilnya, Tuan Sukri berkata, "Tapi itu bukan tujuan utamaku," lanjut Sukri. "Sebagai balasan, tolong berikan aku sesuatu yang sangat berguna, sangat sederhana, dan pasti tidak kumiliki. Kau punya waktu sampai subuh." Bagaimana mungkin ia mencari barang yang paling berguna, paling sederhana, dan belum dimiliki oleh seorang ulama kaya raya yang memiliki segalanya? Ia punya harta, buku, dan kuda terbaik. Apa yang tak ia miliki? Pikir Abu Nawas sambil membolak-balik isi gubuknya yang kosong. Ia tersenyum, menyadari bahwa orang kaya sering lupa dengan hal-hal paling mendasar karena mereka dikelilingi oleh kemewahan. Gayung perak ada di istana, tetapi gayung batok kelapa sederhana untuk meminum air segar seringkali terlupakan. Abu Nawas maju, menggenggam gayung batok kelapa itu. "Wahai Tuan Sukri, aku memberimu sendok air kejujuran. Paling berguna karena air adalah kehidupan. Paling sederhana dan aku yakin kau tidak punya seperti ini." Pagi itu, Khalifah Harun ar-Rasyid yang ternyata mengamati dari jauh karena selalu curiga dengan kehadiran Sukri keluar dari tempat persembunyiannya. Ia memuji Abu Nawas dan memerintahkan agar buah zahra itu dijual untuk membiayai perbaikan atap gubuknya. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari di Baghdad mulai menyinari atap-atap rumah dengan sinarnya yang keemasan. Di sebuah warung kopi sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopinya sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ada ide berlian yang baru saja menetes di benaknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang prajurit istana dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Abu Nawas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan titah mendadak dari Raja Harun ar-Rasyid yang meminta kehadiran Abu Nawas segera di istana. Abu Nawas tanpa banyak bertanya, hanya tersenyum tipis dan bergegas mengikuti prajurit tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh Raja Harun ar-Rasyid yang tampak gusar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada berat, "negeriku sedang dilanda musibah aneh. Setiap malam permata-permata dari mahkota pusakaku mendadak hilang tanpa jejak. Para pengawal sudah memerintahkan untuk berjaga ketat, namun pencurian itu terus berlanjut. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Abu Nawas mengamati raja dengan seksama. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekedar kasus pencurian biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik hilangnya permata-permata itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda Raja, izinkan hamba memikirkan hal ini sejenak. Namun sebelum itu, hamba membutuhkan waktu semalam untuk mengamati keadaan di istana ini tanpa gangguan." Raja Harun ar-Rasyid menyetujui permintaan Abu Nawas, meskipun ia sedikit ragu dengan cara penyelesaian masalah yang tidak biasa ini. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menempati sebuah ruangan kecil di dekat pembendaharaan istana, dan hanya meminta satu hal aneh.
sebuah obor dan secangkir kopi. Para pengawal istana saling berpandangan, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal ini. Sepanjang malam, Abu Nawas terlihat duduk termenung di dalam ruangan gelap tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun keesokan paginya, dengan senyum kemenangan ia menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja, hamba telah menemukan pelakunya. Namun untuk mengungkapnya, Baginda harus bersedia melakukan satu hal yang sangat sederhana." "Apa yang harus kulakukan, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas kemudian meminta raja untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pelayan istana agar tidak ada seorang pun yang menyentuh, bahkan sekadar melirik pintu pebendaharaan selama 3 hari 3 malam. Raja mengerutkan kening, bingung dengan perintah aneh ini, namun tetap menyetujui demi mencari tahu dalang dibalik hilangnya permata-permata itu. Para pelayan istana pun mengetahui perintah raja, meskipun mereka saling berbisik dan bertanya-tanya. Mereka menduga Abu Nawas sedang menjalankan sihir atau ritual aneh untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin mencuri permata. Suasana di sekitar pemendaharaan menjadi tegang, diselimuti aura misteri yang diciptakan oleh perintah Abu Nawas. Pada malam kedua, Abu Nawas diam-diam mengawasi setiap sudut istana, terutama area di sekitar pebendaharaan. Ia tidak memasang perangkap fisik yang rumit, melainkan mengandalkan pengamatannya yang tajam. Ia memperhatikan bahwa salah seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan area dekat pebendaharaan setiap pagi selalu tampak tergesa-gesa dan menghindari tatapan mata para penjaga setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada aura kecemasan yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan lain. Abu Nawas juga menyadari bahwa setiap kali ia memeriksa area di luar pebendaharaan pada pagi hari, ia menemukan jejak debu halus yang sedikit berbeda di dekat jendela kecil yang menghadap ke taman belakang istana. Jendela itu seharusnya selalu tertutup rapat. Kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian meminta salah seorang pengawal kepercayaan raja untuk diam-diam menaburkan serbuk sari bunga berwarna cerah di ambang jendela perbendaharaan pada malam ketiga, tanpa sepengetahuan pelayan lainnya. Keesokan paginya, seperti biasa, pelayan wanita itu datang untuk membersihkan area tersebut. Abu Nawas dan beberapa pengawal yang telah diberitahu raja diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Setelah pelayan itu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pergi, Abu Nawas segera memeriksa ambang jendela yang menemukan jejak serbuk sari berwarna cerah yang mengarah ke taman belakang. Ia kemudian mengikuti jejak samar itu dan menemukan setumpuk kecil permata yang disembunyikan di balik semak-semak samar yang rimbun. Ketika pelayan itu dipanggil menghadap raja, Abu Nawas menunjukkan jejak serbuk sari yang sama di ujung jarinya, yang pasti ia dapatkan saat membuka jendela untuk menyembunyikan permata curiannya. Terpojok dengan bukti yang tak terbantahkan, pelayan wanita itu akhirnya mengaku ia telah memanfaatkan kelalaian para penjaga yang lebih fokus pada pintu utama pebendaharaan dan secara diam-diam membuka jendela kecil di malam hari untuk mengambil permata, lalu menyembunyikannya di taman sebelum membawanya keluar istana secara bertahap. Raja Harun ar-Rasyid kembali dibuat kagum oleh ketelitian dan kemampuan observasi Abu Nawas yang berhasil mengungkap kejahatan hanya dengan mengandalkan akal dan pengamatan yang cermat. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Raja Harun ar-Rasyid tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Abu Nawas. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang tiada duanya. Dengan akalmu yang cerdik, kau berhasil mengungkap kejahatan yang tak terpecahkan oleh para pengawalku. Katakan apa yang kau inginkan sebagai hadiah atas jasamu ini."
Para menteri dan pembesar istana yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, menduga Abu Nawas akan meminta emas, perak, atau jabatan tinggi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini jauh sebelumnya. Ia tahu betul nilai dari kebijaksanaan, dan ia tidak akan menukarnya dengan harta benda yang fana. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. "Hamba tidak meminta emas, permata, atau jabatan. Hamba hanya meminta Baginda untuk menuliskan sebuah dekret resmi yang menyatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut hamba di hadapan Baginda dan seluruh rakyat Baghdad akan bernilai 1000 dinar. Dan setiap kali hamba berbicara, Baginda harus segera membayarnya." Seluruh istana hening. Para pembesar saling berbisik tidak percaya dengan permintaan aneh Abu Nawas. Mereka menganggapnya gila, minta bayaran untuk setiap kata yang diucapkan. Raja Harun al-Rasyid sendiri terkejut. Namun setelah beberapa saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa permintaan Abu Nawas adalah sebuah lelucon cerdas yang justru menegaskan betapa berharganya setiap nasihat dan pemikiran yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid menepati janjinya. Sebuah dekret resmi dikeluarkan, dan kabar tentang kata-kata emas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berbicara di hadapan raja, raja akan segera memerintahkan bendahara untuk membayar 1000 dinar. Ia membuat para menteri berpikir 2 kali sebelum meminta pendapat Abu Nawas, atau bahkan hanya sekedar berbincang santai dengannya, karena setiap kata yang diucapkannya berarti pengeluaran besar bagi kerajaan. Abu Nawas tidak pernah menyombongkan diri dengan kekayaan barunya. Ia tetap hidup sederhana, menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin dan menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari permata terindah sekalipun, dan bahwa kata-kata seorang yang bijak meskipun tidak berwujud mampu mengubah dunia dan dihargai jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggir kota Baghdad kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Ia adalah pedagang kain dari negeri seberang yang terkenal akan kemewahannya. Tamu itu dengan jubah sutra dan sorban berkilauan menyapa Abu Nawas dengan suara lantang. "Wahai Abu Nawas yang masyhur, aku datang jauh-jauh untuk menemui dan mencari inspirasi. Ku dengar kecerdasanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum ramah, meskipun dalam hati ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan mendadak ini. Abu Nawas mempersilakan tamunya masuk. Ruang tamu kecilnya seketika terasa penuh. Tamu itu memandang sekeliling dengan pandangan meremehkan. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di karpet terbaik Abu Nawas dan menyilangkan kaki. "Aku lapar Abu Nawas. Perjalanan ini melelahkan," katanya sambil mengipas wajahnya. Abu Nawas dengan sabar menyajikan hidangan sederhana yang ada, nasi dan ikan. Namun tamu itu justru menyeringetkan dahi. "Apa ini? Ikan asin? Di negeriku kami makan domba panggang dengan saus madu," ujarnya dengan nada sombong. Setelah menghabiskan makanan meski dengan gerutuan, tamu itu kembali membuat permintaan. "Tenggorokanku kering Abu Nawas. Apakah kau punya minuman yang lebih segar dari air sumur ini?" Tanpa menunggu jawaban, ia menunjuk cangkir tanah liat Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak ingin menyinggung perasaan tamunya, langsung mengambil teko besar berisi air buah kurma yang ia simpan untuk acara khusus. Tamu itu kembali menunjukkan ketidakpuasannya. "Hanya ini? Kau tidak punya anggur dari Persia?" tanyanya sambil minum air buah kurma itu dengan cepat seolah ia haus sekali.
Malam mulai menjelang. Tamu itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang menguap lebar. "Aku lelah. Aku akan menginap di sini," katanya dengan santai. Abu Nawas terkejut. Ia tidak siap untuk menampung tamu. Namun demi menghormati tamu, ia menawarkan bantal dan selimut. Tidak, aku tidak bisa tidur di lantai. Di negeriku, aku tidur di ranjang empuk dengan kelambu sutra, protesnya. Abu Nawas hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas akhirnya menyerah dan membiarkan tamu itu tidur di ranjangnya sendiri. Ia lantas menggelar tikar di sudut ruangan. Begitu tamu itu naik ke ranjang, ia memandang Abu Nawas dengan mata sayu. "Abu Nawas, bisakah kau melakukan satu hal lagi untukku?" tanyanya dengan nada manja. Abu Nawas yang sudah sangat lelah hanya bisa mengangguk pasrah. "Kau lihat bulan purnama di luar? Cahayanya terlalu terang. Aku tidak bisa tidur." Abu Nawas mengamati bulan purnama yang memang bersinar sangat terang. "Lalu apa yang bisa kulakukan?" tanyanya. Tamu itu menyeringai. "Bisakah kau payungi aku? Tidurku harus dilindungi dari cahaya bulan yang mengganggu." Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan ini sangat di luar akal sehat. Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja Tuan, apapun untuk tamu terhormatku." Ia mengambil payung besar yang sudah tua, berdiri di samping ranjang, memayungi tamu itu. Malam semakin larut, dan tangan Abu Nawas mulai pegal memegang payung. Tamu itu sudah terlelap, mendengkur dengan nyenyak, seolah ia benar-benar menikmati perlakuan istimewa itu. Abu Nawas yang kesal dengan tamu yang tak tahu diri ini, mulai memutar otaknya. Ia harus menemukan cara untuk mengusir tamu ini tanpa menyinggungnya. Atau lebih tepatnya dengan cara yang akan membuat tamu itu pergi sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus memayungi tamu yang bahkan tidak menghargai keramahannya. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benaknya. Sebuah senyum nakal terukir di wajah Abu Nawas. Ia perlahan-lahan menurunkan payung, menaruhnya di atas meja, lalu mengambil sebuah baskom besar berisi air. Ia juga mengambil beberapa buah jeruk dan mangga yang ia simpan di dapur. Dengan hati-hati ia mulai melaksanakan rencananya. Tepat di bawah ranjang tamu, Abu Nawas meletakkan baskom air. Ia kemudian mengambil baskom lain dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Gedebuk, suara keras itu membangunkan tamu. Ada apa itu?" teriaknya kaget. "Maaf Tuan, maaf," jawab Abu Nawas dengan suara cemas. "Tiba-tiba saja langit-langit atapku bocor, airnya tumpah kemana-mana." Tamu itu melihat ke arah baskom yang dipegang Abu Nawas. Ia melihat air yang mengalir dari baskom dan matanya melebar. "Bocor?" tanyanya dengan takut. "Iya Tuan," jawab Abu Nawas. "Sepertinya ini akan menjadi malam yang sangat buruk. Sebentar lagi pastikan ada hujan deras di dalam rumah." Abu Nawas pura-pura mengelap keringat di dahinya, seolah sangat khawatir. Tamu itu panik. Ia segera meloncat dari ranjang. "Bagaimana ini? Kau bilang tadi kau akan memayungiku dari cahaya bulan. Sekarang malah ada hujan di dalam rumahmu," teriaknya. Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Itulah masalahnya Tuan. Langit di atas rumahku ini sangat aneh. Terkadang ia bisa menurunkan cahaya bulan yang terang, terkadang ia menurunkan hujan dari awan yang tak terlihat." Tamu itu yang sudah ketakutan tidak lagi peduli dengan ranjang empuk atau kelambu sutra. Ia hanya ingin keluar dari rumah yang menurutnya aneh itu. "Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa tidur di tempat yang bisa hujan kapan saja," katanya sambil buru-buru mengumpulkan barang-barangnya. Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentu saja Tuan. Hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu dilindungi dari hujan yang tidak terduga." Tamu itu pun pergi dengan tergesa-gesa. Abu Nawas kembali ke keranjangnya, menarik napas lega. Ia tahu bahwa ia tidak pernah lagi akan kedatangan tamu yang akan diminta dipayungi saat tidur.
cerita selanjutnya. Pada suatu senja yang tenang di Baghdad, kabar buruk menimpa pasar. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal karena kebijaksanaan dan kemurahannya terbaring sakit. Ia tidak bisa lagi memimpin sidang istana dan membuat keputusan penting. Suasana istana menjadi tegang dan para pejabat tinggi mulai berebut pengaruh. Di tengah kekosongan kekuasaan ini muncul seorang pangeran asing bernama Pangeran Mansur yang mengaku memiliki hak atas tahta. Ia datang dengan membawa berbagai hadiah mewah dan janji-janji manis kepada para menteri, berharap bisa merebut kekuasaan dengan mudah. Kedatangan Pangeran Mansur membuat cemas penduduk Baghdad. Ia adalah sosok yang sombong dan kejam. Jauh berbeda dengan Sultan Harun ar-Rasyid yang dicintai rakyatnya. Ia sering menertawakan seni dan ilmu pengetahuan dan bahkan mengancam akan membubarkan Akademi Ilmu Pengetahuan jika ia naik tahta. Para penyair, seniman dan ilmuwan merasa terancam. Namun tak ada yang berani menentang secara terbuka. Mereka semua tahu Pangeran Mansur memiliki pengawal-pengawal tangguh yang setia kepadanya. Mendengar kabar tentang Pangeran Mansur, Abu Nawas merasa terpanggil. Hatinya tidak rela melihat Baghdad yang penuh dengan seni dan ilmu pengetahuan jatuh ke tangan seorang yang tidak menghargai itu semua. Ia memutuskan untuk menemui Pangeran Mansur. Ia ingin melihat sendiri bagaimana watak pangeran ini. Dengan langkah ringan, Abu Nawas berjalan menuju istana. Sesampainya di sana, ia melihat Pangeran Mansur sedang tertawa terbahak-bahak sambil mengejek sebuah lukisan kuno yang indah. Abu Nawas melangkah maju dan membungkuk hormat. "Ampun Pangeran, hamba mendengar Baginda adalah seorang ahli dalam segala hal, terutama dalam seni. Hamba ingin meminta nasihat," kata Abu Nawas dengan suara yang lembut dan sopan. Pangeran Mansur menoleh dan tersenyum sinis. "Hamba adalah Abu Nawas, penyair yang paling bodoh di Baghdad, yang hanya bisa membuat sajak-sajak konyol," kata Abu Nawas lagi, memancing reaksi Pangeran Mansur. Pangeran Mansur tertawa. "Baiklah, apa nasihat yang kau inginkan, penyair bodoh?" tanya Pangeran Mansur dengan nada mengejek. Abu Nawas meminta Pangeran Mansur untuk menjadi juri dalam sebuah sayembara yang ia selenggarakan. "Hamba ingin membuat sayembara puisi, dan hamba ingin pangeran yang mulia menjadi juri. Hamba ingin pangeran memutuskan siapa yang paling bodoh di antara hamba dan hamba-hamba lain," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur setuju, merasa ini adalah kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Keesokan harinya, di hadapan banyak orang di alun-alun, Abu Nawas dan beberapa temannya berdiri di atas panggung. Abu Nawas mulai membacakan puisinya. Puisinya tentang seekor ikan emas yang ingin terbang ke bulan. Puisi itu dipenuhi dengan kata-kata absurd dan lucu, membuat sebagian orang tertawa. Namun Pangeran Mansur tidak tertawa. Ia malah merasa terganggu dan bingung. Puisi-puisi yang dibacakan teman-teman Abu Nawas pun tidak jauh berbeda. Semuanya aneh dan tidak masuk akal. Hingga akhirnya Pangeran Mansur merasa jengkel. "Berhenti! Apa maksud dari semua puisi konyol ini?" bentak Pangeran Mansur. Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Pangeran, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya datang dari pengetahuan, tetapi juga dari cara kita melihat dunia. Seorang yang cerdas akan menemukan makna di balik hal-hal yang tidak masuk akal," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur semakin murka. Dia merasa dipermainkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas berhasil melarikan diri dengan bantuan teman-temannya. Berita tentang perlawanan Abu Nawas menyebar di seluruh Baghdad. Rakyat mulai merasa berani. Namun Pangeran Mansur tidak menyerah. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak akan pernah lengkap tanpa dukungan rakyat. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar dan mengundang semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang baik dan murah hati. Pesta itu berlangsung meriah.
Ada banyak makanan lezat dan musik yang indah. Tapi semua orang merasa ada yang kurang. Mereka semua tahu bahwa Abu Nawas tidak ada di sana. Tiba-tiba seorang pengemis tua datang ke pesta. Ia meminta sumbangan dari Pangeran Mansur. "Ampun Tuan, hamba tidak punya apa-apa untuk dimakan," kata pengemis itu. Pangeran Mansur dengan sombongnya melemparkan beberapa koin emas. "Ambillah, pengemis bodoh," katanya. Pengemis itu mengambil koin itu dan pergi. Keesokan harinya, Pangeran Mansur menerima kabar bahwa pengemis itu adalah Abu Nawas. Ia marah dan merasa dipermalukan lagi. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menangkap Abu Nawas dengan mudah. Ia mulai berpikir, jika ingin berkuasa, ia harus memenangkan hati rakyat. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia memutuskan untuk meminta nasihat dari salah satu menterinya yang paling pintar. "Bagaimana caranya aku bisa memenangkan hati rakyat?" tanya Pangeran Mansur. Menteri itu menjawab, "Tuanku, rakyat mencintai Sultan Harun ar-Rasyid karena ia adalah pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia tidak pernah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan ia selalu mendengarkan rakyatnya. Jika tuanku ingin memenangkan hati rakyat, tuanku harus menjadi seperti Sultan Harun ar-Rasyid," kata menteri itu. Pangeran Mansur tidak suka dengan jawaban itu. Ia merasa menteri itu mengolok-oloknya. Ia memerintahkan menteri itu untuk dipenjarakan. Setelah Pangeran Mansur memenjarakan menterinya, ia merasa kesepian dan bingung. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki dukungan dari siapapun. Ia tidak memiliki teman dan ia tidak memiliki seorang yang bisa dipercaya. Ia merasa bahwa ia akan gagal. Ia memutuskan untuk kembali ke istana Sultan Harun ar-Rasyid dan mengakui kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berkuasa tanpa dukungan rakyat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik jika ia tidak bisa menjadi orang yang paling baik terlebih dahulu. Pangeran Mansur mengembalikan semua hadiah yang ia berikan kepada para menteri. Ia meminta maaf kepada mereka semua. Ia bahkan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas memaafkannya. Pangeran Mansur kemudian memutuskan untuk kembali ke negerinya. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk berkuasa di Baghdad. Setelah Pangeran Mansur pergi, Sultan Harun ar-Rasyid kembali pulih. Ia sangat senang melihat rakyatnya bersatu dan ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan Baghdad dan Pangeran Mansur. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. "Gerangan apakah Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan?" Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. "Menari ya menari," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir?
Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. Pasti ada cara, bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan, kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit? Tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ampun Baginda Sultan yang mulia, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini. Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. Baginda, ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini.
Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring. Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. Miring, apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri. Abu Nawas mengangguk yakin. Betul baginda, namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. Lihat baginda, kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. Abu Nawas, ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari? Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. Ampun baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan, jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri. Meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak,
kali ini dengan sedikit lebih luwes. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. "Baginda," katanya, "di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan baginda." Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas," kata Sultan dari sela-sela tawanya, "engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini." Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. "Ambillah ini, Abu Nawas, ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun," ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana, namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. "Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan," yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya?
Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama beberapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, Ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun.
cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing, sebaliknya ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana, dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar.
Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. "Yang mulia wazir," katanya pelan. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. "Jadi, firasatku benar," gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara lembut, "aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu?" Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan, "Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari," lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, "bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya.
Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyapa menara-menara masjid dan riuh redah pasar yang sudah menggeliat. Pedagang berteriak menjajalkan dagangannya. Aroma rempah dan parfum mewah bercampur di udara. Dan koin-koin bergemicik tak henti-hentinya berpindah tangan. Semua orang tampak sibuk. Mata mereka berbinar-binar memandang tumpukan dirham dan dinar. Seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diukur dari seberapa penuh kantung mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihatlah Abu Nawas. Ia tidak seperti yang lain. Dengan jubah yang sedikit usang dan senyum tipis di bibirnya, ia justru duduk santai di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang dengan pandangan geli. Sesekali ia akan mengangkat alisnya, atau menahan tawa kecil yang hampir meledak dari dadanya, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat lucu. Tak jauh dari tempat Abu Nawas duduk, seorang pedagang unta kaya raya tengah berdebat sengit dengan seorang saudagar permata. Keduanya sama-sama berusaha menipu yang lain, saling merendahkan kualitas dagangan lawan dan menyanjung harta benda mereka sendiri dengan suara yang tinggi. Wajah mereka memerah, urat leher menonjol, seolah-olah harga diri mereka ditentukan oleh siapa yang berhasil meraih keuntungan terbesar dalam transaksi itu. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sepotong roti kering dari kantungnya, menggigitnya perlahan dan mengunyahnya dengan santai. Ia melirik ke arah pedagang dan saudagar permata itu, lalu tersenyum lebih lebar. Dunia, gumamnya pelan. Sungguh sebuah panggung komedi yang tak pernah sepi penonton. Tiba-tiba tawa Abu Nawas pecah. Bukan tawa terbahak-bahak yang kasar, melainkan tawa yang renyah dan penuh kejenakaan. Tawa yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Seorang penjual kurma yang sendari tadi sibuk menimbang dagangannya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanyanya sedikit kesal, merasa terganggu oleh tawa itu. Abu Nawas menyeka sudut matanya yang sedikit berair. "Aku hanya teringat sebuah cerita," katanya. Suaranya masih terselip tawa. Seorang raja yang mengira kekayaannya akan membawanya ke surga, padahal surga itu sendiri tak bisa dibeli dengan seisi pasar ini. Ia menatap sekelilingnya, ke arah wajah-wajah yang dipenuhi ambisi dan kecemasan. Lalu tawa kecilnya kembali mengalir, lebih lembut namun tetap mengusik. Malam itu, istana Khalifah Harun ar-Rasyid dipenuhi cahaya lilin dan aroma masakan mewah. Sultan mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, saudagar kaya dan ulama terkemuka. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat, musik mengalun merdu dan membincangkan tentang kekuasaan serta intrik politik memenuhi setiap sudut ruangan. Para hadirin berlomba-lomba memamerkan perhiasan dan pakaian terindah mereka, berharap mendapat perhatian dari Khalifah. Di antara keramaian itu, Abu Nawas juga hadir. Berkat reputasinya sebagai penyair dan seorang yang cerdik. Namun ia tidak seperti yang lain. Ia memilih duduk di sudut yang agak tersembunyi, mengamati para tamu dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tak mengenakan pakaian gemerlap dan tak berusaha menarik perhatian siapapun. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari dunia lain. Seorang menteri dengan jenggot lebat membual tentang koleksi kudanya yang tak tertandingi. Sementara seorang saudagar kaya lainnya menyombongkan tentang kapal-kapalnya yang berlayar hingga ke negeri seberang. Mereka berbincang dengan nada angkuh, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan harga diri. Mereka saling melirik, membandingkan diri satu sama lain, dan dalam diam berkompetisi dalam siapa yang paling berlimpah harta. Abu Nawas mengambil segelas air kurma, menyesapnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. Mereka seperti anak-anak yang berlomba mengumpulkan kerikil paling berkilau, pikirnya. Padahal kebahagiaan sejati tak pernah berbentuk kerikil, apalagi tumpukan dirham. Ia menghela napas, sebuah napas yang lebih menyerupai tawa tertahan.
Di tengah kemeriahan pesta, Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati Khalifah yang sedang asik mendengarkan pujian dari seorang penyair istana. Semua mata tertuju padanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Ada apa, Abu Nawas? Adakah pantun baru yang ingin kau persembahkan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hamba hanya teringat bahwa di antara semua kemegahan ini, suara yang paling merdu seringkali adalah suara keheningan." Beberapa bangsawan saling pandang, bingung dengan ucapan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, seolah senyum tipis tersungging di bibirnya, meninggalkan keheningan singkat yang jauh lebih bermakna daripada bualan kekayaan yang mengisi ruangan. Malam telah larut. Pesta di istana pun usai. Para tamu beransur-ansur pulang, menunggangi kuda atau tandu mereka. Masih terbuai kemewahan dan obrolan tentang dunia. Jalanan Baghdad yang ramai kini mulai sepi, hanya diterangi oleh obor-obor di beberapa sudut cahaya rembulan. Abu Nawas memilih berjalan kaki, menikmati sejuknya udara malam dan keheningan yang mulai menyelimuti kota. Ia tak terburu-buru. Langkahnya ringan, seolah beban dunia tak pernah singgah di pundaknya. Ia mendengarkan suara jangkrik, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Baghdad, dan sesekali bersenandung pelan. Kontras sekali dengan raut wajah para bangsawan yang masih tampak tegang dan lelah, seolah kemewahan pesta tadi justru menguras energi mereka. Di sebuah lorong sempit yang remang-remang, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan ia meringkuk kedinginan. Abu Nawas berhenti. Ia merogoh kantungnya dan menemukan beberapa keping dirham yang Khalifah berikan kepadanya sebagai hadiah. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menatapnya dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata pengemis itu. Abu Nawas tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lembut. "Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kemurahan hati dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanannya, hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada saat para bangsawan itu membual tentang kekayaan mereka. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menadah ke langit. Bintang-bintang bersinar begitu terang, seolah tersenyum kepadanya. Ia teringat kembali semua keramaian pasar, bualan para saudagar, dan kemegahan pesta di istana. Semua hiruk-pikuk tentang dunia, semua ambisi dan persaingan, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Abu Nawas. Tawa yang kali ini bukan tawa geli atau jenaka, melainkan tawa yang penuh kelegahan dan rasa syukur. Ia telah melihat dunia mengejar dunia, dan ia justru menertawakannya. Karena ia tahu harta sejati bukanlah apa yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam hati. Ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Baghdad yang perlahan terlelap dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya dan ketenangan di hatinya. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. "Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini?" tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel, namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana.
Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas, menyapanya dengan suara lantang. "Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih. Namun memang sudah agak usang. "Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku," jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Paruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Paruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Paruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Paruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah. Jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati, Tuan Paruk. Aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder. Malam itu, rumah Tuan Paruk dipenuhi gemerlap lampu, minyak, dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Paruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Paruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Paruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang, pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku. Dan aku tidak mengkhawatirkan harta, karena aku merasa cukup." Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Paruk mengerutkan keningnya. "Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. "Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki." Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju.
sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Paruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Paruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Paruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu, keluh Tuan Paruk. Aku memiliki begitu banyak, namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh, tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya, dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak, lanjut Abu Nawas, tetapi ia merasa cukup, dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur. Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup. Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta. Ia tetap berdagang dan mencari rezeki. Namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Udara sore di Baghdad terasa hangat, membawa aroma rempah dan kopi yang baru diseduh. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi hangatnya. Pandangan matanya yang cerdas menangkap sosok pemuda bernama Fahmi, seorang pembuat karpet terampil yang terkenal di seluruh kota. Namun alih-alih merajut karpet, hari ini Fahmi tampak gelisah. Ia terus menghela napas panjang dan sesekali menundukkan kepala. Melihat kegelisahan Fahmi, Abu Nawas lantas menghampirinya. "Wahai Fahmi," sapa Abu Nawas dengan senyum ramah. "Mengapa wajahmu murung seperti awan mendung yang enggan menurunkan hujan? Apakah benang-benangmu kusut? Ataukah desain karpetmu tidak indah?" Fahmi mendongak. Matanya yang sedih bertemu dengan pandangan Abu Nawas. "Bukan itu, Tuan Abu Nawas," jawab Fahmi dengan suara parau. "Ada masalah yang jauh lebih besar dari sekadar benang kusut. Masalah ini lebih rumit dari pola karpet terumit sekalipun. Ayah saya ingin saya segera menikah, tetapi saya takut." "Takut apa?" tanya Abu Nawas, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apakah kamu takut pada mas kawin mahal? Atau pada mertua yang galak?" Fahmi menggelengkan kepala dengan cepat. "Bukan, Tuan. Saya takut tanggung jawab," katanya jujur. "Saya khawatir tidak bisa membahagiakan istri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana jika saya salah memilih? Bagaimana jika saya gagal?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. Ia menepuk pundak Fahmi. "Fahmi,
Ketakutanmu itu seperti bayangan. Semakin kau lari, semakin besar ia mengejarmu. Bayangan itu hanya ada karena ada cahaya di belakangmu. Dan cahaya itu adalah cinta dan tanggung jawab. Cobalah hadapi bayangan itu, dan lihatlah betapa kecil ia sebenarnya. Abu Nawas mulai menceritakan sebuah perumpamaan tentang seekor burung yang takut terbang dari sarangnya. Tetapi setelah mencoba, ia menemukan keindahan dunia di atas sana. Cerita Abu Nawas sedikit menenangkan hati Fahmi. Ia merasa Abu Nawas adalah orang yang tepat untuk membantunya. "Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, "apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik? Saya butuh keberanian itu." Abu Nawas mengangguk. "Tentu Fahmi. Tapi keberanian itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu. Saya akan membantumu menemukannya. Kita akan melakukan sebuah latihan pernikahan yang unik. Saya akan memberikan tantangan yang akan menguji kesiapanmu. Jika kamu berhasil, kamu akan menemukan jawaban yang kau cari." Fahmi bingung, tetapi juga penasaran. Latihan pernikahan? Apa maksud Abu Nawas? Namun ia percaya pada Abu Nawas, sang penyair cerdas yang seringkali menemukan solusi dari masalah paling pelik sekalipun. "Baiklah Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, dengan tekad yang mulai tumbuh. "Tantangan apapun saya siap." Abu Nawas tersenyum dan meminta Fahmi untuk datang keesokan harinya di kediamannya. Tepat sebelum matahari terbit, ia berjanji akan memberi petunjuk pertama dari latihan yang aneh ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Fahmi sudah berada di depan rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, Fahmi disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Abu Nawas berdiri di sana, dengan sebuah keranjang besar berisi sebuah anggur yang sudah ranum. Buah anggur itu tampak segar, tetapi juga sangat berat. "Selamat datang Fahmi," sapa Abu Nawas. "Ini adalah tantangan pertamamu. Aku ingin kamu menggendong sekeranjang anggur ini ke rumahku di seberang sungai." Fahmi mengerutkan dahi. "Hanya itu Tuan Abu Nawas. Mengapa tidak naik perahu saja?" tanya Fahmi. Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu, kau boleh naik perahu, tapi ada satu syarat yang sangat penting. Kamu harus mengangkat keranjang ini dengan kedua tanganmu, dan tidak boleh ada satupun buah anggur yang jatuh." Fahmi menelan ludah. Ia tahu menyeberangi sungai dengan perahu sambil membawa beban berat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Fahmi segera memanggul keranjang itu dan melangkah dengan hati-hati menuju perahu. Setiap langkahnya terasa berat, dan perahu yang bergoyang di atas air membuat keseimbangan tidak stabil. Abu Nawas hanya mengamati dari pinggir sungai sambil menahan tawa. Beberapa kali Fahmi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil bertahan. Keringat membasahi dahinya, tapi ia terus memegang keranjang itu dengan kuat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Fahmi akhirnya tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia meletakkan keranjang itu di tanah dan menghela napas panjang. "Apakah ada satu anggur yang jatuh?" tanya Abu Nawas sambil mendekat. Fahmi menggeleng. "Tidak ada Tuan, semua utuh." Abu Nawas tersenyum puas. "Bagus, kau berhasil lulus ujian pertama. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa membawa beban dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Beban itu adalah istrimu, dan kamu tidak akan membiarkan buah cintamu jatuh." Fahmi mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ini bukan hanya tentang anggur, melainkan tentang komitmen. "Lalu, apa ujian selanjutnya Tuan?" tanya Fahmi bersemangat. "Tantangan berikutnya adalah tantangan kesabaran," kata Abu Nawas. "Temui aku di pusat pasar besok, saat matahari tepat di atas kepala kita." Fahmi mengangguk, merasa sedikit lebih percaya diri. Ia kini menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang mempermainkannya, tetapi benar-benar membimbingnya untuk menghadapi ketakutan terbesarnya.
Di tengah keramaian pasar Baghdad yang ramai, Fahmi bertemu Abu Nawas. Abu Nawas membawa sebuah kantong kain usang. "Ini tantangan terakhirmu," kata Abu Nawas menyerahkan kantong itu. Di dalamnya ada sebuah kemeja sutra yang indah, tetapi di bagian bahunya terdapat robekan yang sangat panjang. "Aku ingin kamu menjahit kemeja ini agar menjadi sempurna lagi. Kamu harus menjahitnya di tengah keramaian ini, dan tidak boleh ada seorang pun yang menyadari bahwa kemeja ini pernah robek." Fahmi memandang kemeja itu, dan kemudian menatap kerumunan yang lalu lalang. Sulit sekali untuk berkonsentrasi di tengah kebisingan itu, apalagi menjahit dengan rapi. Abu Nawas tersenyum. "Ingatlah Fahmi, hubungan pernikahan itu seperti kemeja ini. Terkadang ada robekan atau masalah yang muncul, dan kau harus bisa menjahitnya dengan kesabaran, kelembutan, dan tanpa membuat orang lain tahu. Cobalah." Fahmi duduk di sudut pasar, mencoba mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia mengambil jarum dan benang, lalu memulai menjahit dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ada pedagang yang lewat dan menyenggolnya, ia terus menahan diri agar tidak marah. Setiap kali ada anak-anak berteriak, ia harus tetap fokus. Jarumnya menusuk dan menarik, perlahan tapi pasti, merapatkan setiap helai benang sutra. Ia menjahit dengan penuh kesabaran, memperbaiki kerobekan itu dengan ketekunan. Setelah beberapa jam, Fahri akhirnya menyelesaikan jahitannya. Ia merapikan kemeja itu dan menunjukkan hasilnya pada Abu Nawas. Jahitan itu sangat rapi, hampir tidak terlihat bahwa kemeja itu pernah robek. Abu Nawas mengambil kemeja itu dan memeriksanya dengan teliti. Ia mengangguk puas. "Luar biasa, Fahmi. Kau berhasil," katanya. "Kau telah membuktikan bahwa kau memiliki kebesaran untuk memperbaiki robekan dalam hidup." Abu Nawas mulai menatap Fahmi dengan mata berbinar. "Fahmi, lihatlah dirimu. Kau telah berhasil menggendong beban dengan penuh tanggung jawab, dan kau telah menjahit robekan dengan penuh kesabaran. Itu adalah dua hal paling penting dalam pernikahan. Jadi, apa kau masih takut?" Fahmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan Abu Nawas," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Saya sekarang tahu bahwa saya siap. Tantangan Anda telah membuka mata saya." Berapa bulan kemudian, Fahmi menikah dengan seorang gadis baik hati dari desa seberang. Pada acara pernikahannya, Abu Nawas datang membawa hadiah. Hadiah itu adalah sepasang karpet indah yang dirajut oleh Fahmi sendiri. Fahmi memeluk Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu Nawas," katanya. "Anda tidak hanya memberi saya keberanian untuk menikah, tetapi Anda juga membantu saya menemukan diri saya sendiri." Dan Abu Nawas hanya tersenyum, melihat pemuda yang dulu takut menikah, kini menjadi seorang suami yang berbahagia.